Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tema 3, subtema 3, semua mata pelajaran Bahasa Indonesia, PPKN, IPA, IPS, dan SPDP. Karena materi di subtema 3 ini sedikit, jadi kami rangkum dalam satu video ya. Nah, yang pertama kita akan membahas pelajaran Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia masih tentang wawancara ya. Sebelum melakukan wawancara, kita harus membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu. Setelah membuat daftar pertanyaan, kita masuk ke tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama tahap pembukaan, yang kedua tahap inti, dan yang ketiga penutup. Ketika melakukan wawancara, bahasa yang sebaiknya digunakan adalah bahasa yang sopan, jelas, dan komunikatif. Hasil wawancara dapat disajikan dalam sebuah laporan hasil wawancara. Kemudian, materi yang selanjutnya adalah IPA. Untuk pelajaran IPA, kita akan membahas tentang kepedulian terhadap kelestarian sumber daya alam hayati. Sumber daya alam hayati itu berarti sumber daya alam yang hidup, seperti hewan dan tumbuhan. Nah, ini kita akan membahas ciri-ciri hewan yang terawat dan sakit. Yang pertama, hewan yang terawat. Hewan yang terawat itu mempunyai ciri-ciri tubuhnya tegak, lincah, bulunya tampak bersih dan halus. Sedangkan hewan yang sakit itu juga mempunyai ciri-ciri tubuhnya cenderung lemas dan jarang bergerak. Kemudian kita akan membahas tentang manfaat tanaman dan obat keluarga ya. Contohnya yang pertama jahe. Jahe itu tanaman yang juga bisa dijadikan sebagai obat keluarga, sebagai penghangat tubuh. Namun juga bisa digunakan untuk bumbu masak. Yang kedua adalah kunyit. Kunyit berguna juga untuk bumbu masak dan mengobati penyakit hepatitis. Yang ketiga, kencur. Kencur berguna untuk mengobati batuk, sakit kepala ya, dan mencegah kanker. Yang keempat, manfaat tanaman obat selanjutnya yaitu daun sirih. Daun sirih berguna untuk mengobati penyakit asma, mimisan, dan radang tenggorokan. Yang terakhir adalah temulawak. Nah, temulawak ini berfungsi untuk memelihara fungsi hati, menurunkan lemak darah, dan mengurangi radang sendi. Itu adalah hewan dan tumbuhan. Manfaat dari beberapa tumbuhan yang bisa dijadikan sebagai obat keluarga. Materi selanjutnya adalah IPS. Tentang pemanfaatan sumber daya alam hayati. Sumber daya alam hayati tadi ada 2 ya, tumbuhan dan hewan. Sumber daya alam dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Segala sesuatu yang ada di alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia itu disebut sumber daya alam. Nah, di sini ada beberapa manfaat hewan dan tumbuhan. Yang pertama, bebek. Nah, jika bebek itu dirawat dengan baik, maka dapat dimanfaatkan telurnya, daging, juga bulunya. Bulunya bisa digunakan untuk kemoceng. Manfaat hewan yang selanjutnya adalah kambing. Kambing jika dirawat dengan baik dapat diambil dagingnya, susu, dan kulitnya. Kulitnya dapat digunakan untuk membuat karpet. Selanjutnya adalah manfaat tumbuhan jagung. Jagung dapat dimanfaatkan buah, batang, dan daunnya. Daunnya dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Selanjutnya adalah pohon mangga. Nah, jika dirawat dengan baik, pohon mangga itu bisa menghasilkan buah. Buahnya bisa dimakan oleh manusia.
manusia. Itu adalah untuk pelajaran IPS ya. Selanjutnya kita masuk ke pelajaran PPKN. Lingkungan di sekitar kita harus dijaga, jika tidak akan menimbulkan bencana. Contohnya banjir. Nah, banjir itu terjadi karena kebiasaan manusia membuang sampah di sungai. Nah, bencana selanjutnya kalau kita tidak menjaga lingkungan yaitu bisa terjadi kebakaran hutan, tanah longsor, dan lain-lain. Jika ingin merasakan udara yang segar, maka kita harus melaksanakan kewajiban kita terhadap lingkungan. Salah satunya yaitu menanam pohon di lahan yang gundul. Di sini ada 5 hal yang dapat kita lakukan untuk menanggulangi atau mencegah kerusakan lingkungan. Yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan. Yang kedua, tidak merusak tanaman sekitar. Yang ketiga, tidak menebang pohon sembarangan. Keempat, melakukan reboisasi di lahan gundul. Dan yang terakhir adalah tidak menggunakan pukat harimau atau bahan peledak untuk menangkap ikan. Itu adalah hal yang dapat kita lakukan untuk menanggulangi atau mencegah kerusakan lingkungan sekitar. Ya, selanjutnya kita akan membahas pelajaran SPDP. SPDP ini adalah tentang pelajaran montase. Montase adalah penggabungan beberapa gambar yang dipotong atau karya seni yang dibuat dengan cara memotong gambar objek dari beberapa sumber dan ditempelkan pada suatu bidang sehingga menjadi suatu kesatuan karya seni. Bahan yang dapat digunakan untuk membuat montase contohnya adalah majalah dan koran bekas. Ada beberapa langkah-langkah untuk membuat montase. Yang pertama, mengumpulkan gambar yang menarik sesuai dengan tema. Yang kedua, menggunting gambar dengan hati-hati. Selanjutnya, disusun gambarnya agar menjadi sebuah cerita. Yang terakhir adalah menempel gambar menggunakan lem pada selembar kertas. Nah, itu adalah pelajaran subtema 3 di tema 3 ya. Alhamdulillah untuk subtema 3 udah selesai. Terima kasih. Semoga materi ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.